Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita senantiasa memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena semua itu tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan nikmat dan karunia dari Allah, tentu kita semua tidak akan mampu menjalankan aktivitas kita, sekalipun kita memenuhi secara kasat mata segala aktivitas yang ada. Namun kalau bukan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah, taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang diberikan nikmat sehat, namun nikmat sehat ini belum tentu digunakan untuk perkara-perkara yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga banyak orang diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung dia untuk bertakwa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dan lain sebagainya, baik dengan harta ya ataupun kemudahan-kemudahan dari dunia ini. Namun karena tidak ada taufik dari Allah, tidak ada karunia dari Allah, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan bisa tercapai. Ya, dan ini kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, wa man wajada khairan falyahmadillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menemukan kebaikan pada dirinya, maka banyak-banyak dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa sholat, alhamdulillah kita bisa beribadah, alhamdulillah kita bisa berzikir, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan satu sunnah Nabi SAW, alhamdulillah kita masih bisa yaitu membelanjakan harta kita di jalan Allah, alhamdulillah kita masih bisa menggunakan nikmat sehat untuk hal-hal yang mulia, dan begitu seterusnya ya. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Sebaliknya, siapa yang menemukan tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia, ya tidak mampu dia jadikan nikmat-nikmat tersebut dalam kebaikan, maka jangan dia cela nikmat itu, melainkan dia mencela dirinya sendiri. Nikmat itu tidak pernah salah. Ya, Allah justru memberikan nikmat itu agar kita berpikir, agar kita merenung. Tapi betapa banyak orang mendapatkan nikmat itu justru tidak membuat dia sadar. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mensifati hambanya ini secara umum, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit memang dari hamba-hambaku yang bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Ikhwani fillah azakumullah, selawat serta salam senantiasa kita perbanyak untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai imamul muttaqin ya, sebagai qudwah dalam kita menempuh kebaikan dan dalam kita meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini melanjutkan pembahasan tentang asbab tafadhul al-a'mal, sebab-sebab amalan itu
ditinggikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, Al-Faslu Al-Hadi 10, poin yang ke-11. Kita masuki dari perkara-perkara yang menyebabkan amalan itu ditinggikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Tafadhul a'mal bi'tibari al-ahwal al-musahibati laha. Ditinggikannya ganjaran oleh Allah dari amalan-amalan yang kita lakukan itu tergantung situasi dan kondisi yang menyertai amal itu bisa dilakukan. Kenapa demikian? Karena banyak orang mengamalkan suatu amalan, ternyata tidak semua dalam satu situasi. Membayangkan kaum muslimin yang mempertahankan Islam mereka di wilayah yang sangat minoritas Islam itu tidak sama dengan orang-orang yang menjalankan Islam di tempat yang Masya Allah Islam itu apa? Mayoritas. Islam itu sangat banyak sekali. Dan berbeda orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW di tempat yang sangat-sangat minoritas, sedikit orang di sana, dengan orang-orang yang mampu mengamalkan satu sunnah dari sunnah Nabi SAW tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan, kecuali hanya gangguan yang sangat-sangat sedikit sekali, karena mayoritas di situ apa? Orang-orang sudah mengenal sunnah. Nah, di sini dibedakan ganjaran masing-masing apa? Orang yang beramal. Walau amal yang dilakukan amalan yang sama. Yang situ memelihara sunnah, yang sini juga memelihara sunnah. Yang sana menjaga Islam, di sini juga menjaga Islam. Tapi ternyata apa? Para ulama memberikan satu kaidah bahwasanya amalan itu bisa berbeda tingkat ganjaran dan kedudukannya karena situasi dan kondisi yang dialami oleh orang yang beramal tersebut. Kemudian saya mengatakan wa yumkinu taqsimu hadhil ahwal min haitsul jumlah ila qismaini ra'isiyaini ahwalun 'ammah wa ahwalun khassah. Ada dua pembagian dalam hal ini. Ada situasi yang bersifat umum, ada situasi yang bersifat khusus. Fal 'ammah, adapun yang umum, hiyal ahwalul muta'alliqah bi 'ammatin nas fi asli min al-usur au fi misra min al-amsar. Keadaan yang umum itu adalah keadaan yang berkaitan dengan umumnya manusia dari zaman ke zaman, dari kota ke kota atau dari daerah ke daerah. Wa yandariju tahta hadzal qism iddatu ahwalin dallatin nusus ala ta'siriha fi tafdhilil a'mal al-musahibati laha. Dan masuk dalam pembagian yang umum ini adalah beberapa keadaan yang nanti kita akan sebutkan sesuai dengan nas-nas dalil yang ada yang menjelaskan tentang pengaruh situasi itu terhadap tinggi ganjaran suatu amal yang dilakukan ketika kondisi itu ditemukan. Wa min hadhil ahwal, dan yang saya maksud dari kondisi atau situasi tersebut, yang pertama, halu fasadin nas wa zuhurul fitan. Situasi pertama para jemaah sekalian yang dapat mengangkat grade suatu amal, yang mengangkat kedudukan suatu amal menjadi amal yang sangat mulia, apabila orang beramal di saat situasi dan kondisi manusia itu banyak yang rusak dan merajalelanya fitnah. Ini berbeda para jemaah sekalian dengan orang beramal di tempat yang tidak ada fitnah, nyaman, adem, ya, situasi tenang, damai. Beda dengan orang yang mampu mengamalkan satu syariat, satu sunnah Nabi dari sunnah Nabi kita yang mulia SAW, satu amalan mulia, di saat situasi umumnya orang sedang rusak, di saat situasi fitnah merajalela, tapi dia masih mampu mempertahankan apa? Amal soleh ini
tentu ganjarannya tidak sama dengan orang yang hidup di tempat yang nyaman-nyaman saja. Ya. Wa qad dalatil hadis ala tafdilil amal fi hadhil hal, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan beramal dalam situasi seperti ini. Kama akhraja Muslimun fi sahihih, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban." Islam itu datang dalam keadaan asing. Karena yang membawa Islam itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang diri. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang menerima Islam pada awal-awal penyebaran Islam. Kemudian bertambah sampai akhirnya Islam sampai kepada kita. Kama wasayaudu ghariban kama bada, dan dia akan kembali asing sebagaimana dulu awal datangnya apa? Asing. Jadi orang yang masuk dalam Islam saat Nabi SAW pertama kali membawa Islam itu tentu tidak sama dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Islam itu betul-betul apa? Menyebar luas, setelah kokoh. Makanya mereka dikenal dengan apa? As-sabiqunal awwalin. Orang-orang pelopor, orang-orang apa? Pemegang pundi-pundi keemasan ataupun awal-awal dari keemasan Islam ini. Beda, orang-orang pendahulu beda. Perintis mereka. Ya. Kemudian Nabi mendoakan fatuba lil ghuraba. Maka beruntung orang-orang yang tergolong asing. Artinya beruntung orang-orang yang memegang satu kebaikan sekalipun dia sedikit, sekalipun dia minoritas, sekalipun dia harus melalui berbagai macam kesulitan, cobaan, rintangan, tapi beruntung dia, kata Nabi. Karena ganjaran dia tidak sama dengan ganjaran orang-orang yang mendapatkan Islam, mendapatkan sunnah, tapi tidak ada apa? Tantangan. Ya. Dan ini kita rasakan di banyak tempat. Kampung kita sendiri juga, di tempat-tempat lain, bagaimana sunnah ini datang pertama kali, langka, sulit, banyak rintangan, banyak cobaan. Maka rahimahullahu ustaduna wa asatidatuna, semoga Allah merahmati para ustaz kita yang mendahului kita untuk menyebarkan dakwah Islam, dakwah sunnah ini, sehingga alhamdulillah dari zaman ke zaman kita semakin apa? Merasakan kemudahan. Allah memberikan pertolongan ya kepada kita, sehingga ya dengan mudah kita mengamalkan sunnah ini tanpa ada tantangan yang begitu dahsyat. Demikian juga di awal-awal Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajat Tabrani min hadis Sahal ibn Sa'ad. Imam Tabrani juga meriwayatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu su'ila ba'da dzikril hadis. Bahwasanya Nabi sallallahu pernah ditanya tentang menyebutkan hadis tentang orang-orang asing tadi, atau hadis ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Qal wa manil ghuraba ya Rasulullah. Nabi ditanya, siapa yang Anda maksud orang-orang asing ya Rasulullah? Qal, Nabi SAW menjawab, alladzina yasluhun idza fasadan nas. Orang asing yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mampu memperbaiki dirinya. Mampu dia komitmen di atas kebaikan. Tetap dia bertahan di atas apa? Kebaikan. Idza fasadan nas, sekalipun manusia apa? Rusak. Luik dengan demen sunnah, luik dengan musuhin sunnah, luik dengan mencela sunnah, menghasut dan lain sebagainya, banyak. Tapi dia tetap bertahan. Dia tetap komitmen, sabar. Pelan-pelan. Ya, tidak membuat dia terkecoh, tidak membuat dia ragu-ragu dalam mengamalkan sunnah. Tetap kebenaran. Sunnah dia bisa amalkan, dia amalkan. Ya, sekalipun mungkin membutuhkan waktu yang cukup apa? Panjang. Membutuhkan diskusi yang cukup lama. Tapi alhamdulillah, ya, bagaikan buah, bagaikan pohon yang keluar apa? Kembangnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama berserakan. Berserak, ya, keluar. Begitulah perkembangan apa? Islam dan sunnah ini. Satu tumbuh pelan-pelan, nanti dia akan lama-lama akan banyak insyaallah yang
akan mengenalnya dengan baik. Jadi orang-orang asing di sini bukan maksudnya asing ini adalah dia kok mau tampil beda, dia kok aneh, enggak. Asing menurut definisi Nabi adalah orang-orang yang selalu komitmen di atas kebaikan di saat manusia apa? Pada umumnya rusak. Ya, orang tidak peduli terhadap sholat, dia komitmen dengan sholat. Orang tidak peduli dengan ini haram, ini makruh dan lain sebagainya. Dia anggap semua enteng, semua sepele, tapi dia betul-betul apa? Berhati-hati. Dan banyak contoh-contoh dalam hal ini. Demikian juga ya, kalau kita kaitkan dengan para wanita misalkan, saat dia mengenakan hijab, mengenakan jilbab-jilbab, dia diperintahkan oleh Allah, saat itu mungkin dianggap asing. Asing menurut siapa? Menurut orang-orang yang terbiasa membuka auratnya, yang biasa mempertontonkan apa? Auratnya. Asing, pakai jilbab kayak begini dan kayak begitu, gelar-gelar yang kadang-kadang tidak enak kita dengar, padahal mereka muslimah. Padahal yang menggelari mereka, yang memberikan omongan-omongan yang tidak baik pun siapa? Orang-orang Islam, kaum muslimah sendiri. Ya, tapi ternyata apa? Itulah benarnya sabda Nabi SAW, bahwasanya mereka adalah orang-orang asing. Siapa orang asing? Alladzina yasluhun idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang masih bertahan di atas kebaikan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasul suruh perintahkan kepada dia. Dia tetap pelihara, dia tetap jaga, sekalipun apa? Manusia pada umumnya rusak. Atau di saat manusia pada umumnya rusak, memilih jalan-jalan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, memilih jalan-jalan yang sesuai dengan keinginan mereka, ya, atau memilih jalan-jalan yang sesuai dengan masyarakat mereka. Cari amannya katanya, ya, daripada terausan isi batur, daripada kejauhan isi kaum masyarakat, lebih baik kita ikuti mereka saja. Ya, tidak sabar dia dengan ujian dan cobaan tersebut, ya, padahal dia berada di atas kebenaran. Nah, orang-orang yang lengser seperti itu berarti dia tidak tahan apa? Ujian. Dan itulah orang-orang yang dikatakan oleh para ulama, mereka bukan termasuk orang-orang yang dipuji oleh Nabi SAW, yaitu orang-orang yang asing. Ya, orang-orang yang asing. Fafil hadisi as-sana'u 'alal ghuraba alladziina wasafahumun nabiyyu bi annahum yuslihun idza fasada an-nas ay ya'maluna bid-din wa yataqarrabuna bis-salihil a'mal idza taraka an-nas al-'amal wa dhahara fihimul fasad. Seperti penjelasan yang Pian sampaikan tadi. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Nabi, yaitu orang-orang asing tadi, yang disifati oleh Nabi bahwasanya mereka senantiasa komitmen di atas agama, mengamalkan amal-amal saleh, mendekatkan diri mereka kepada Allah di saat manusia pada meninggalkan apa? Syariat itu. Nah, ini tidak hanya sunnah para jemaah, Islam, kemudian juga amal-amal yang lainnya, adab-adab, akhlak juga masuk dalam kategori ini. Dan tidak menutup kemungkinan zaman ini masih kita merasakan apa? Keterasingan Islam. Jangan kita merasa, oh jamaah kita sudah banyak, berarti apa? Sudah ada asing kita. Enggak, masih. Keterasingan itu akan terus sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang urusan Allah nanti pada akhirnya, yaitu datangnya apa? Hari kiamat. Terus Islam ini akan dianggap apa? Asing. Tapi sekali lagi keterasingan pun juga bersifat apa? Fleksibel. Ya, tidak kadang-kadang asing menurut satu sudut, tapi tidak asing menurut sudut yang lainnya. Tapi secara umum, ya, sunnah ini selalu dianggap apa? Asing. Karena apa? Karena memang umumnya orang sebelumnya tidak mengenalnya, jadi mengenalnya. Umumnya orang memusuhinya, kemudian apa? Mengamalkannya. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, tahun demi tahun, terus alhamdulillah perkembangan Islam, perkembangan orang-orang yang mengenal sunnah ini semakin apa? Pesat, semakin bertambah. Tentu ini berkah dari Allah, hidayah dari Allah, tidak lain kecuali Allah yang menunjukkan hidayah itu. Dan juga yang kedua adalah berkat ikhtiar dan usaha keras dari para alim ulama kita, yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka adalah pewaris-pewaris para nabi.
Mereka adalah penerus-penerus perjuangan para nabi. Itu mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an walladzina tabauhum biihsanin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak para sahabat Nabi ya dengan cara yang baik, mengenalkan Islam ini kepada manusia dan sunnah ini kepada manusia dengan cara yang baik. Wa minal adillah li hadhil mas'alah aidan, termasuk dalil lain juga yang menunjukkan keistimewaan orang yang asing dalam artian komitmen di atas agama sekalipun manusia rusak pada umumnya. Yaitu adalah sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, inna mi waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya akan ada di belakang kalian itu masa-masa kalian harus bersabar, kata Nabi. Al mutamassiku fihinna yawma idin, orang yang berpegang teguh pada hari-hari sabar itu, pada hari itu ya, bimisli ma antum alaihi, ya, yaitu seperti kalian, yaitu para sahabat Nabi berada di atasnya. Lahu ka ajri khamsina minkum, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 50 pahala dari kalian. Qalu ya Nabi Allah, maka mereka bertanya, wahai Nabi Allah, orang yang menjumpai kondisi seperti itu akan mendapatkan pahala 50 dari mereka atau dari kita, maksudnya para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan bal minkum, bukan pahala seperti dari mereka, seperti dari kalian. Maksudnya ganjarannya luar biasa para jemaah sekalian. Seperti ganjarannya siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menemukan masa-masa ujian yang sangat berat dalam mengamalkan Islam dan sunnah ini, lalu kita bersabar. Ya, kita bersabar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan memberikan kita ketabahan dalam kita terus memperjuangkan Islam itu dan sunnah itu. Dan kesabaran ini adalah taufik dari Allah, ya, tidak bisa dibuat-buat. Kesabaran ini juga tidak bisa dipaksa-paksakan, tapi ini adalah kita berusaha berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita nilai-nilai kesabaran dalam kita mengamalkan amal-amal kebajikan yang umumnya orang meninggalkannya. Ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian juga dalil yang lain disebutkan oleh Syekh di sini, fa wa yudhafu lahu wajhun salis wa huwa ma dalla alaihi al-hadits as-sahih alladhi akhrajahu al-Imam Muslim min hadits Ma'qil bin Yasar anna Nabiy qala sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Kata Nabi SAW dari hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ibadah di musim fitnah, ibadah di musim berkecamuknya peperangan, ya, permusuhan dan lain sebagainya, itu seperti hijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Ini luar biasa. Di saat orang rusak, di saat justru fitnah bergejolak, fitnah berkecamuk, ya, kondisi yang sangat-sangat genting, tapi orang masih bisa berusaha mengamalkan sunnah Nabi. Dia berusaha untuk mengamalkan ya, amalan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, maka pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Fa ja'ala lil 'amil fil harat wa hiya al fitan wa ikhtilaf umurin nas ajrul muhajir ilaihi. Maka dalam hadis ini Nabi menjadikan orang yang beramal di musim fitnah, di musim berkecamuknya fitnah-fitnah dan bercampur aduknya perkara manusia, ya, dengan kerusakan tentunya, itu seperti pahala orang yang berhijrah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian keadaan yang kedua. Jadi keadaan yang pertama, amal itu akan ditinggikan oleh Allah, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah kalau kita beramal di saat manusia rusak. Di saat fitnah itu merajalela. Tapi kita masih komitmen di atas agama Allah, maka insya Allah ini akan menyebabkan ganjaran kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh mencari fitnah. Kita tidak boleh berharap fitnah. Ya Allah, perbanyaklah musuh-musuh dakwah ini, ya Allah. Tidak boleh. Supaya saya dapat pahala banyak, tidak. Rasulullah mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian bercita-cita mendatangkan musuh, jangan. Ya, kita justru berdoa, ya Allah jauhkan saya dari Dari musuh.
Cuman kalau musuh datang, ya mau tidak mau kita apa? Kita hadapi. Kita jangan berharap fitnah, ya Allah, tunjukkan fitnah banyak-banyak kepadaku, turunkan fitnah masa-masa sulit, ya Allah, supaya saya mendapatkan ya ganjaran besar dalam beramal. Tidak begitu. Ya, justru kita dilarang untuk berharap adanya musuh, berharap adanya fitnah, tapi kita berdoa, ya Allah, mudahkan saya dalam mengamalkan sunnah. Ya Allah, berikan aku kemudahan dalam mendakwakan sunnah, menyebarkan sunnah, dan seterusnya. Itu doa kita, bukan kita mengharap. Tapi kalau sekiranya kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tapi ternyata duri-duri tetap ada, misalkan hal-hal yang menyandung kita, menyandung kaki kita, ya, membuat kita tersandung dalam mengamalkan sunnah ini, ya mau tidak mau kita hadapi. Kita hadapi dengan cara apa? Dengan cara hikmah tentunya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah yang ada di zaman Nabi juga sunnah yang ada di zaman kita sekarang. Ya, fitnah yang ditemukan di masa Nabi pun fitnah yang kita temukan di masa sekarang. Sekalipun fitnah di masa Nabi jauh lebih dahsyat daripada fitnah di zaman kita sekarang. Karena dulu sedikit-sedikit pedang, sedikit-sedikit apa? Pertumpahan darah, sedikit-sedikit nyawa. Makanya banyak sekali peperangan yang dilalui oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk untuk memerdekakan atau untuk menyebarkan Islam ini. Ya, zaman kita alhamdulillah Allah mudahkan kita berpegang dengan Islam tanpa ada rintangan, seperti beratnya ujian yang ditemukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwasanya beliau mengatakan ujian yang ditemukan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Bunyi hadisnya kurang lebih asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya dalam menyebarkan Islam, menyebarkan kebenaran, menyebarkan dakwah dan lain sebagainya, itu adalah apa? Para nabi. Kemudian yang sejalan dengan mereka, kemudian yang meniti jalan mereka. Jadi lamun turut nabi itu memang ujian luar biasa. Lagu lamun turut tokoh bukan nabi, kita mau turut kiai, tuan guru, apapun gelar yang disandang oleh orang-orang pemuka sekarang, tapi tidak mengikuti nabi, aman kita. Tidak ada rintangan. Ya, makanya Nabi sudah sebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan sunnah ini adalah para nabi. Kemudian yang sejalan dengan mereka itu para sahabat. Kemudian yang sejalan dengan mereka, yang meniti jalan mereka. Kemudian apa? Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekarang kita berusaha mengikuti jalan mereka. Tapi bukan berarti kita memasukkan diri kita ke dalam apa? Kehancuran, tidak. Tapi karena kita tahu jalannya para nabi adalah satu-satunya jalan kebenaran. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, jalannya Rasulullah, jalannya Allah dan Rasulullah. Ya, maka ikuti dia. Kemudian juga pernah diceritakan dalam suatu hadis, sahabat Ibnu Mas'ud pernah menggaris satu garisan. Ya, garisan lurus. Lalu mengatakan wa hadza siratullah, ini jalannya Allah. Kemudian wa qatta an yaminihi wa shimalihi, dia menggaris ke kanan, menggaris ke kiri juga. Lalu mengatakan likulli sabil syaitan yad'u ilaiha. Setiap jalan ke kanan dan ke kiri ini masing-masing ada setannya. Ternyata terbukti sekarang. Jalan-jalan yang tidak mengikuti jalannya Rasul, ke kanan dan ke kiri masing-masing ada apa? Ada tokoh-tokoh penyeru kepada jalan-jalan apa? Syaitan. Itulah yang akhirnya memecah belah umat. Itu yang akhirnya menyatukan barisan apa? Umat. Itu yang akhirnya menjadi musuh-musuh apa? Dalam Islam itu sendiri. Ya, ketika orang diajak kembali kepada Islam yang lurus, kepada sunnah yang lurus, yang sana memfitnah, yang situ mengadu domba, yang sana menghina, yang situ memusuhi, dan begitu seterusnya. Ya, tanpa kita mengklaim siapapun, tapi maksudnya adalah ini manhajnya Rasul SAW, kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian keadaan yang kedua yang menyebabkan amal itu menjadi memiliki keadaan yang tinggi, dan sebab keadaan yang ada adalah ahwalu ghaflatin nas. Keadaan yang kedua adalah ketika situasi umumnya orang pada lalai. Ini menyebabkan orang beramal pada saat itu ditinggikan ganjarannya oleh Allah. Karena umumnya orang lalai.
Dia tahu hukumnya, tapi lalai. Dia tahu syariatnya, tapi menyepelekan. Dia tahu sunnahnya, tapi apa? Abot, malas ya mengamalkannya. Nah, di saat kondisi seperti itu, justru kita semangat. Justru kita apa? Kuat. Kita perhatikan, kita betul-betul apa? Menjaga dan merawatnya. Maka ini adalah amalan yang sangat mulia. Ini salah satu contoh disebutkan oleh para ulama kita adalah hadis yang disebutkan dalam hadis Usamah bin Zaid. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan apa? Sya'ban. Kemudian Nabi mengatakan, apa alasan Nabi kok memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban? Beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Karena bulan itu bulan yang umumnya orang pada lalai. Kenapa dia lalai? Karena dia merasa, sebentar lagi puasa Ramadan. Hanya apa? Malas berpuasa. Tunggu Ramadan saja. Ya. Satu orang mengatakan, kita kan sudah banyak beramal kemarin di bulan Rajab. Sementara bulan Rajab itu termasuk apa? Termasuk 4 bulan dari bulan-bulan haram. Cukup sudah bulan Rajab. Sya'ban akhirnya terlupakan. Padahal Sya'ban ini bulan yang sangat mulia untuk kita juga memperbanyak apa? Puasa sunnah. Ini satu gambaran. Wa wasyahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Dan bulan bulan Sya'ban juga bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya sangat senang, sangat suka kalau amalku itu diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Intinya pembahasan kita adalah ghaflatun nas, lalainya orang. Maka kondisi-kondisi lalai ini banyak sekali para jemaah sekalian, tidak hanya di bulan Rajab, tapi mencakup sepanjang tahun. Karena situasi ini ditemukan dalam beberapa kondisi. Sekarang umumnya orang apa? Sibuk dengan permainan, misalkan. Lalai dia dari sholat jamaah, lalai dia dari membaca Al-Quran, lalai dia dari menuntut ilmu. Kita semangat di situ. Nah, ketika ada niatan kita semangat di tengah kelalaian banyaknya orang, pahala kita berbeda dengan kondisi-kondisi kalau orang semua apa? Beramal. Ya. Kalau karena itu, para jemaah sekalian, manfaatkan momen-momen apa? Kelalaian-kelalaian orang pada umumnya dari ketaatan untuk kita menjalankan ibadah. Contoh tengah malam, misalkan ya. Itu kan orang umumnya lalai. Kenapa? Sibuk dengan tidurnya, lelap dengan istirahatnya dan lain sebagainya. Ini dikatakan oleh ulama ghaflatun nas. Ini masa-masa lalainya orang. Bangun sulit tengah malam ini. Ya, sepertiga malam terakhir. Umumnya orang nyaman, enak dengan tidurnya, apalagi di tempat yang Masya Allah fasilitas yang luar biasa. Ya, umumnya orang apa? Senang tidur, tapi dia luar biasa, dia lawan hawa nafsunya. Dia lawan kesenangan dunianya. Dia bangun, sholat malam, tahajud, lalu dia berzikir, dia beristighfar, dan itu sifatnya orang mukminin. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang mukmin itu di masa sepertiga malam terakhir atau di waktu-waktu mendekati sahur, ya, atau mendekati waktu subuh, dia memperbanyak istighfar di situ. Ya, ini memperbanyak apa? Istighfar. Ini mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya. Artinya mari kita kejar waktu-waktu umumnya orang apa? Lalai dari beribadah. Sehingga kelalaian ini juga mencakup banyak momen, tempat, waktu, kesempatan. Banyak orang lalai. Kita contohkan sederhana misalkan apa? Ya, antara azan dan iqamah. Umumnya orang mungkin lalai, dia tahu keutamaannya, tapi lalai. Malah lebih senang apa? Mungkin diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan mungkin tidak kelihatan di saat-saat seperti itu. Nah, kita ini namanya waktu lalai ini. Lalai, banyak orang melalaikannya. Kita kejar keutamaannya. Maka dengan kita berusaha mencari keutamaan itu, berarti pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah berusaha untuk menjaga waktu-waktu yang umumnya orang lalai untuk melakukannya. Walidzalika warada fi fadli dzikr fil aswaq ma warada fil hadis al marfu' wal athar al mawqufah. Oleh karena itu ada hadis ataupun dalil yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir di pasar. Karena pasar itu umumnya apa? Orang lalai.
Mana orang sibuk berzikir di pasar, orang sibuk jual beli transaksi, ya, debat harga, debat ini, debat penawaran, itu kondisi pasar. Nah, dikatakan dalam satu hadis syarrul biqa' ala wajhil ardi aswaquha wa khairul biqa' ala wajhil ardi masajiduha. Wa kama qala alaihi wasallam, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini masjid, dan seburuk-buruknya di mana? Di pasar. Ada di pasar itu berbagai macam kebatilan ada, berbagai macam keburukan ada. Kalau di pasar dusta, kemudian ya adu domba, hasad, ya, kemudian sumpah palsu, itu semua ada di pasar. Banyak sekali merajalela. Nah, termasuk juga apa? Kelalaian. Ya, kelalaian berzikir, mengingat Allah itu kan banyak di pasar. Umumnya orang apa? Yang kecuali illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah, ya, diberikan taufik oleh Allah, diberikan ilmu agama yang kuat. Itu mungkin yang menyempatkan dirinya untuk berzikir. Maka ada hadis yang mengatakan, ya, innallaha la yudhik mimman yadhkuru fis-suq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? Tertawa melihat orang-orang yang menyempatkan dirinya untuk berzikir di pasar. Di sini menunjukkan sifat Allah apa? Allah punya sifat tertawa. Tapi tidak boleh kita bagaimanakan, dan tidak boleh kita yaitu menyamakan tertawanya Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tertawa yaliqu bi jalalih, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama dengan apa? Makhluknya. Intinya bahwasanya apa? Kata Syekh, wa sababu dzalika annahu dzikrun fi mautinil ghaflah wa baina ahlil ghaflah. Kenapa Allah tertawa melihat mereka? Karena itu momen kondisi orang pada lalai. Di tengah-tengah kelalaian banyaknya orang, tapi dia sempatkan dirinya untuk beristighfar. Ini mungkin patut jadi apa? Contoh bagi kita yang sering hidup di dunia pasar. Ya, sering hidup apa? Di dunia pasar. Kita manfaatkan istighfar sambil menunggu pembeli, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Dan walau orang memandang apa? Oh, aneh, ya kan? Sok begini misalkan, apalah tuduhan orang. Jangan kita peduli dengan yang seperti itu selama kebaikan kita lakukan. Kita perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama di tempat-tempat kita berjualan ataupun di tempat kita menjalankan usaha kita. Wa zakar al-Hafidz Ibnu Rajab fawaid al-amal fi awqatil ghaflah, dan Ibnu Rajab menjelaskan, seorang ulama dari mazhab Hambali, menjelaskan keutamaan kita beramal di musim-musim kelalaian dan kehususannya. Fadzakara minha, di antaranya beliau sebutkan ayyakuna annahu yakunu akhfa wa ikhfa'un nawafil wa israruha afdal. Orang beramal di musim kelalaian orang itu lebih apa? Lebih saru dia, lebih samar. Dan biasanya amalan kalau sudah didasari kondisi samar dan tidak kelihatan, biasanya lebih ikhlas. Makanya itu manfaatnya orang beramal apa? Di saat-saat kelalaiannya orang, di saat-saat orang banyak lalai. Seperti sholat malam tadi, kita melihat orang kalau sholat di sepertiga malam terakhir itu jauh dari keramaian orang. Umumnya orang pada lalai, umumnya orang pada sibuk, tidur dan sebagainya, tapi dia sempatkan dirinya untuk ibadah. Maka insya Allah hubungan dia dengan Allah akan semakin dekat. Kemudian nilai-nilai keikhlasan itu akan lebih mudah dia dapatkan saat-saat seperti itu. Beda kalau orang beramal di tengah keramaian orang, ya, sana lihat, situ ngelihat dan sebagainya, itu rata-rata nilai keikhlasan itu berkurang. Kecuali orang-orang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu definisi ikhlas apa? Ya, ulama mengatakan definisi ikhlas adalah istiwa'ul amal fis sirri wal alan. Ya, sama kondisi amal orang itu di saat sepi maupun ramai, itu orang ikhlas. Tidak ada hubungannya mau dia beramal di tengah keramaian, mau di tengah kesepian, pokoknya dia apa? Tetap komitmen beramal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang ikhlas. Tapi kalau kita bisa mengukur diri kita, maksudnya dengan definisi ini, kalau kita termotivasi beramal kalau orang ramai saja, ini tanda-tanda sudah. Berarti ada masalah di hati kita. Tapi di saat sepi, malas kita sholat. Ya, ini ada kadang-kadang sebagian di kalangan kita. Ya, di kalangan umumnya kaum muslimin. Tidak meramaikan, tidak ikut ramai kalau tidak orang ramai beramal. Ya, jadi ini perlu juga dijadikan apa? Renungan bagi kita. Usahakan kita beramal di saat orang ramai maupun di saat orang apa? Kesepian. Kemudian yang kedua, manfaat beramal di waktu-waktu lalai, ya, umumnya orang lalai, annahu asyaqqu 'ala nufus wa afdhalul a'mal asyaqqu 'ala nufus. Ini adalah lebih berat
tantangannya bagi jiwa kita. Karena apa? Karena tengok kanan sepi, tengok kiri sepi, lihat sana, lihat sini, gak ada orang. Tapi dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia tetap sabar, dia tetap tahan dirinya. Luar biasa. Maka amal, selama dia susah melakukannya, tapi dia tetap usahakan untuk mengamalkannya, tentu ganjarannya tidak sama ketika dia beramal, tidak ada tantangannya. Oleh karena itu, perjamaah sekalian, ya, dikatakan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung jenis perbuatan yang dilakukan oleh seorang. Ya, kemudian juga dikatakan dalam sebagian perkataan usul fiqh, ya, bahwasanya dikutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya beratnya pahala yang didapatkan oleh seorang, tingginya pahala tergantung beratnya apa? Ujian. Semakin berat ujian kita, ini kan tantangannya berat ini, melawan tidur, melawan keenakan, ya, istirahat, melawan banyak sekali hawa nafsu pada umumnya. Tapi dia berusaha lawan berat, tapi dia beramal. Ya, maka ini cobaannya berat sekali para jemaah sekalian. Termasuk juga dalam harta. Berat orang mengeluarkan harta, berat orang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Eman katanya, sayang dan seterusnya. Tapi dia lawan. Oh, kalau saya turuti terus, tidak akan berinfak saya. Kalau saya dihantu-hantui terus dengan ini jalannya syaitan. Dia lawan dan seterusnya. Dia lebih yakin janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang Anda infakkan bahwa yukhlifu, Allah akan ganti. Itu yang ada di benak dia, yakin tuh Allah akan ganti. Dia yakin ganjaran dari Allah mudha'afah, berlipat-lipat. Akhirnya dia lawan, dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, dia belanjakan hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut-takut, dia jual apa yang dia miliki untuk dia melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Seperti berkorban misalkan, ya, menyembelih hewan kurban, atau apa? Menjalankan ibadah umroh, menjalankan ibadah haji dan lain sebagainya. Dia belanjakan hartanya. Dia takut dari firman Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, ya, la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, beritahukan kepada orang-orang yang menyimpan hartanya, menimbun hartanya, baik perak maupun emas, tidak pernah mau diinfakkan. Dia takut miskin, dia takut berkurang hartanya. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beritahu mereka azab yang pedih menanti mereka. Dan disebutkan dalam ayat juga akan disetrika nanti mereka dengan harta-harta yang mereka timbun, ya. Kemudian wajah mereka disetrika dengan lempengan-lempengan besi panas sebagai ganti dari apa? Harta yang mereka timbun. Dan dikatakan hadza makanastum. Allah mengatakan ini yang kamu simpan dulu ini, nikmati sekarang. Ya, tapi nikmat apa? Nikmat siksaan maksudnya. Ya, maka oleh karena itu para jemaah sekalian, perangi semua itu pada diri kita, lawan. Jangan kita khawatir, ya, karena amalan itu tergantung daripada bagaimana kita memerangi apa? Jiwa-jiwa yang berat itu. Kemudian juga di antara manfaat beramal di saat lalainya orang, annal munfarid bit ta'ah bain ahli al-ma'asi wal ghaflah qad yudfa'u bihil bala' anin nas kullihim. Beramal ketaatan di tengah-tengah umumnya orang maksiat, ini akan bisa membantu tertolaknya bala. Ya, artinya alhamdulillah masih ada orang melakukan kebaikan. Coba kalau tidak ada sama sekali, habis sudah orang itu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur para jemaah sekalian, ketika di tengah orang diuji dengan musibah besar, kemudian Allah selamatkan kita, yakinlah berarti di situ ada orang yang sedang mengingat Allah. Yakin di situ ada orang yang telah melakukan ketaatan. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab sementara engkau masih ada wahai Muhammad di situ. Ya, dan Allah tidak akan mengadab sementara mereka masih banyak yang beristighfar. Maka kita yakin ketika Allah menyelamatkan kita dari gempa besar-besaran yang terjadi di berbagai macam daerah yang kita dengar beritanya. Kenapa di Indonesia enggak, atau kenapa di daerah kita enggak? Alhamdulillah, kita husnudzon kepada Allah, berarti masih ada orang yang melakukan apa? Ketaatan kepada Allah. Coba semuanya maksiat, semuanya tidak ada yang mengamalkan sunnah dan lain sebagainya. Berarti apa? Tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah terjadi, juga kita berbaik sangka kepada Allah. Apa? Berarti ada hikmah di balik itu semua, bahwa Allah ingin mengangkat apa? Derajat kita, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Nah, begitu para jemaah sekalian. Jadi kita bersyukur ketika adanya orang yang beramal di saat banyaknya orang lalai, banyaknya orang rusak. Tapi ada orang yang tergugah hatinya untuk beramal, ini sebagai sebab tertolaknya bala.
tertolaknya musibah. Karena apa? Karena Allah tidak menurunkan azab karena sebab ada orang yang beristighfar, ada orang yang beramal soleh. Maka walifidin azakumullah, itu keadaan yang disebutkan oleh para ulama kita tentang masalah keadaan tersebut. Kemudian terakhir, yang ketiga, di antara sebab ditinggikannya ganjaran seseorang adalah dari situasi yang ada, yaitu adalah al-ahwal allati ta'dhumu fiha hajatul muslimin ila ba'dil a'mal wa la tatahaqqaqu masalihum diniyah awid dunyawiyah illa biha. Keadaan-keadaan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, dan mereka tidak akan bisa terpenuhi kemaslahatan hidup mereka baik dunia maupun agama kecuali dengannya. Di situ kita berkorban, maka di situ adalah amalan sangat tinggi. Contoh misalkan apa? Saat ini ya musibah melanda dan sementara kita melihat kaum muslimin sangat membutuhkan bantuan kita. Di saat kita berkorban untuk membantu mereka dengan jiwa dan raga kita, dengan harta kita, dengan apa saja uluran tangan yang bisa kita berikan, mereka sangat butuh sekali. Mereka sangat kelaparan, mereka membutuhkan uluran tangan kita, kita bantu. Maka kondisi seperti ini pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena kita membantu mereka di saat mereka tidak bisa hidup kecuali dengan bantuan kita. Kita membantu mereka di saat itu mereka tidak bisa hidup kecuali dengan uluran tangan kita. Maka artinya di sini para jemaah sekalian, keadaan-keadaan yang tertentu ditemukan oleh kaum muslimin, mereka sangat butuh terhadap hal itu, maka ini juga akan mendatangkan pahala lebih besar kepada kita. Contoh kal infaq alal muslimin wa masalihim fi halil faqah wal usr. Seperti contoh berinfak kepada kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka di saat mereka ditimpa kesulitan dan kesukaran. Dan Allah mengatakan wa au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Keutamaan memberikan makan di saat orang menemukan rasa lapar yang sangat lapar sekali. Makanya beda kondisinya kita memberi makan orang yang sudah terpenuhi makannya dengan orang yang betul-betul kelaparan, beda. Maka kita juga harus mengambil bagian-bagian seperti itu. Ya, kita juga boleh memberi makan kepada orang pada umumnya, tapi akan lebih mulia lagi, akan lebih tinggi ganjarannya kalau kita bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya, ini penting para jemaah. Namun zaman sekarang semua orang merasa butuh. Semua orang merasa kurang. Semua orang merasa miskin. Ya, padahal tidak mau mengambil bagian ya dari bagian keutamaan yang mulia ini. Maka oleh karena itu kita melihat ketika kita memberikan makanan, memberikan bantuan, uluran tangan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu akan jauh ganjarannya lebih besar daripada kita berbagi kepada orang yang memang alhamdulillah secara umum mereka memiliki kecukupan itu. Nah, kita juga harus melihat-lihat ketika kita berinfak, membelanjakan harta kita, utamakan kita bisa membantu orang-orang yang nanti imbasnya untuk Islam dan dakwahnya sangat berguna. Ya, kita membantu para dai, membantu para duat, membantu orang menyebarkan Islam, membantu orang menyebarkan sunnah, membantu kaum muslimin bagaimana agar tersebarnya Islam dan sunnah dengan berbagai macam keadaan yang bisa kita bantu, itu akan jauh lebih bermanfaat. Ya, karena ini dibutuhkan oleh mereka. Seperti penuntut ilmu misalkan, sangat butuh, lebih-lebih penuntut ilmu yang fuqara, yang miskin. Mereka butuh bantuan untuk melanjutkan studi mereka, belajar mereka. Mereka butuh bantuan untuk menopang keadaan mereka dalam menuntut ilmu, dalam menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Kemudian wakal qiyam ala khidmatil muslimin inda hajatihim lidzalik bahwa afdal a'mali wa a'dhamuha ajran indallah. Ya, dan itu akan lebih bermanfaat sekali katanya, amalan yang paling mulia sekali ketika kita berperan untuk membantu kaum muslimin dalam hal-hal seperti itu. Itu 3 keadaan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya, poin-poin lain yang dibahas oleh para ulama terkait masalah bab ini, yaitu tingginya ganjaran dari Allah disebabkan keadaan-keadaan tertentu, situasi-situasi tertentu. Dan tadi kita sebutkan 3 hal yang kesimpulannya pertama adalah di saat manusia rusak dan fitnah berkecamuk. Kemudian yang kedua, di saat lalainya orang mengamalkan kebaikan, di situ dia beramal, maka ganjarannya akan tinggi. Dan yang ketiga, di saat kebutuhan itu memang sangat mendesak, maka di situ dia berkorban, di situ dia membantu, di situ dia bergiat untuk beramal, maka sangat dibutuhkan sekali. Orang butuh ilmu terhadap agama sekarang
dia giat untuk mendakwahkannya, dia giat untuk mengajarkannya, dia meluangkan waktunya untuk mengajarkan kepada umat Islam karena umat butuh. Maka tentu di saat dia mengajarkan orang yang sangat butuh akan jauh lebih besar ganjarannya daripada dia mengajarkan di tempat yang orang sudah pada paham semua. Ya, makanya berdakwah di tempat yang sangat minoritas, yang awal merintis dakwah dan merintis tentang Islam, itu akan jauh lebih besar ganjarannya daripada kita berdakwah di tempat keramaian yang mungkin orang sudah pada paham, pada umumnya paham tentang Islam itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu melawan segala keenakan dan kenyamanan dunia yang kita miliki untuk kita tetap istiqamah dalam beramal dan dalam memperjuangkan Islam dan sunnah yang mulia ini. Aku qauli hadza, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.